Selamat siang. Saya akan menyampaikan seminar DO, itu berupa video yang sudah kami siapkan, bahwa penelitian kami berjudul Descent for Wheel Steering Plan dan Fasi Control untuk mengurangi under oversteering kendaraan menggunakan Simulink MATLAB. Tim mengusulnya adalah saya sendiri, yaitu Dr. Andes Partono, MPD, kemudian anggotanya adalah Dr. Andes Sumarli, MPD MT, Dr. Muhammad Harli, SDMT, dan Fuad Indra Kusuma, SPD MPD, dengan dua mahasiswa yaitu Ahmad Junaidi dan sebagai arbitrasinya adalah Perwida Jayanti. Bahwa kita tahu untuk kestabilan kendaraan itu yang dipentingkan dalam hal ini untuk menghindari kecelakaan atau tabrakan yang di jalan diakibatkan oleh adanya ketidakstabilan daripada kendaraan, maka di sini perlu adanya sebuah tujuan kontrol. Sedangkan tujuan kontrol yang paling utama di sini adalah satu, mengendalikan rem atau ESP, dalam hal ini adalah mengendalikan rem secara individual setiap roda supaya arahnya kendaraan bisa terarah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah mengendalikan steeringnya atau pengemudiannya. Lah, dalam hal ini pengemudian umumnya itu menggunakan dua setir atau dua roda di depan atau front atau two wheel steering, atau dua roda di depan. Tetapi kami mengembangkan dengan sekaligus 4 roda. Jadi 2 roda di depan dikendalikan oleh si pengemudi, sedangkan yang belakang dikendalikan oleh komputer. Nah, untuk objektif kontrolnya di sini tentunya untuk 4 atau pengemudi 4 roda ini tujuan utamanya adalah mengendalikan yaw rate, ya, yang kemudian mengendalikan side slip, dan terakhir campuran atau integrasi antara yaw rate dan side slip. Kita tahu bahwa di sini disebutkan bahwa ada 2 untuk pengendalian sasis kontrol di zaman kendaraan yang begitu cepat sekarang perkembangannya menggunakan kontrol komputer. Ini yang menggunakan rem adalah direct yaw movement, sedangkan kita konsentrasi pada active steering control di sini, ya, di sini. Jadi kita konsentrasinya di sini, nanti akan kita kembangkan. Oke, jadi itu. Kemudian untuk teknologinya nanti kita menggunakan 2 tingkatan ini, yaitu pada saat fase 1 itu adalah di mana kendaraan itu jalan seperti biasa dengan kecepatan normal, misalkan antara 60 sampai 90 km per jam. Itu fase pertama. Dan untuk fase kedua itu adalah kendaraan bila ingin parkir, kecepatan rendah ini, ya. Jadi fase 2 itu kecepatan rendah, misalnya ingin parkir dan lain-lain sebagainya, kecepatan kendaraan di bawah 5 kilo atau 10 km per jam. Sedangkan fase 3 ini adalah fase kecepatan tinggi, yaitu pada saat kecepatan di atas 100 atau di atas 100 km per jam. Kita bisa identifikasi di sini bahwa untuk kecepatan parkir di sini, ya, itu roda belakang berputar berlawanan arah dengan roda depan. Itu untuk parkir kecepatan di bawah 10 km per jam. Ya. Kemudian kalau mulai bergerak dengan kecepatan lebih tinggi, misalkan antara 10 mungkin sampai dengan 80 km per jam, menggunakan fase 2, di mana fase 2 ini yang aktif hanya setir depan saja, sedangkan setir yang belakang lurus, ya, lurus seperti biasanya itu, seperti mobil biasanya. Dan kalau kecepatan mobil bergerak makin di atas 100 km per jam, maka kembali kepada fase ketiga di sini. Fase ketiga itu di mana kalau roda depan belok ke kiri, maka roda belakang juga ikut ke kiri. Nah, itu kira-kira. Ya. Kemudian pengontrolannya bagaimana? Pengontrolan daripada
forward steering atau pengemudi 4 roda adalah menggunakan yang dimiliki adalah sebelum kita membahas tentang bagaimana sistem kontrolnya, kita harus tahu matematika daripada gaya gerak atau keseimbangan longitudinal maupun lateral daripada kendaraan tersebut, gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini bahwa untuk keseimbangan longitudinal tentunya adalah massa kendaraan itu dikalikan dengan apa? Dengan kendaraan kecepatan longitudinal dikurangi dengan polinomius ya, sini itu sama dengan posisi kendaraan itu arah longitudinal ya, baik itu yang belakang maupun yang depan. FR itu front right dan FL adalah front left, dikalikan kosinus dari sudut belok setir ditambah dengan kondisi ban belakang kanan kiri dan ban depan belakang kiri dan ban depan kanan gitu ya. Rear right dan rear left, berarti ban belakang kanan dan ban belakang kiri dikalikan dengan kosinus daripada sudut belok setir belakang ya, dikurangi dengan ini gaya lateral ya. Lateral itu artinya arah lateral daripada roda belakang depan kanan dan depan kiri dikalikan sinus dari sudut belok roda depan, dikurangi lagi dengan arah lateral daripada roda belakang kiri dan roda belakang kanan dikalikan sin daripada sudut belok ban roda belakang. Ini untuk keseimbangan longitudinal. Kemudian untuk keseimbangan arah lateral, kita bisa cek di sini bahwa massa kendaraan dikalikan dengan kecepatan lateral daripada kendaraan tersebut ya, longitudinal dari kendaraan tersebut dikurangi dengan kecepatan daripada polinomius daripada kendaraan tersebut sama dengan ya ini arah longitudinal daripada ban depan kanan ditambah dengan arah longitudinal dari ban depan kiri dikalikan sinus dari sudut belok roda depan. Ya, kemudian juga pertambahan daripada arah longitudinal dari roda belakang kanan ditambah roda belakang kiri dikalikan sinus dari sudut belok belakang ya. Theta R itu artinya sudut belok belakang, kalau theta F itu adalah sudut belok roda depan. Dikurangi dengan arah lateral daripada ban ya, depan kanan ditambah dengan arah lateral daripada depan kiri dikalikan kosinus dari sudut belok roda depan ya, dikurangi dengan arah lateral daripada ban belakang kanan dan ditambah dengan arah lateral daripada ban belakang kiri dikalikan dengan kosinus sudut belok roda belakang. Nah, sedangkan ini adalah arah lateral, yang B, kemudian yang A tadi arah longitudinal, ya arah lateral kecepatan linear. Sedangkan untuk C itu adalah keseimbangan momen putar. Momen putar itu artinya mobil itu dilihat dari atas gitu ya, nah, dia berputar ke kiri atau kanan, atau disebut dengan yaw motion dari body rigid sesuai dengan rumus 3 tadi. Maka kita lihat bahwa inersia daripada kecepatan ya, kecepatan dari gerak polinomius sama dengan inersia daripada roda depan ya, dalam kurung di sini ini. Nah, yang di dalam kurung ini sebetulnya adalah sama dengan gerak gaya-gaya yang ada di ban belakang maupun depan ya, dipengaruhi oleh sudut setir masing-masing, yang depan atau yang belakang ya. Dan seterusnya dikalikan dengan inersia dari bodi belakang itu ya, yang ini. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya di sini. Di sini ada DR sama DF gitu ya. Tentunya ini adalah jarak antara ban kanan dan ban kiri belakang dan ban kanan dan kiri belakang gitu.
Ya, sehingga ini adalah persamaan yang bersifat linier. Kalau lebih jauh, tentunya kita bawa ke persamaan non linier sini. Itu menggunakan rumus konstanta elastisitas ban, karena yang linier tadi menganggap bahwa ban itu kaku, gitu, tidak elastis. Nah, dengan adanya elastisitas dari ban itu, maka di sini ada faktor yang namanya theta IJ dari seti I itu adalah jumlah ban keberapa, dan J itu adalah belakang atau depan. Gitu ya. Nah, di sini dari persamaan-persamaan non-linear ini, maka kita akan membuat sistem kontrolnya, yang mana sistem kontrol ini utamanya adalah mengendalikan side slip, ya, side slip ban belakang, depan kanan, dan side slip ban depan kiri, kemudian side slip ban belakang kanan, dan terakhir side slip ban belah kiri. Dengan cara apa? Membelokkan sudut setir yang belakang itu sesuai dengan keseimbangannya, di mana di sini sudut setir itu adalah di ini, ya, diwakili oleh ini. Ini sudut setir depan, ini sudut setir belakang, gitu ya. Ya, kita lanjut saja ya, karena waktunya 5 menit ya. Kita masuk ke tentunya supaya penelitian ini bisa lancar, maka perlu adanya rancangan bagaimana sih supaya dengan flowchart supaya nanti dalam perjalanannya penelitian bisa menghasilkan hal yang maksimal. Pertama adalah merancang model matematik plan 4PS dan kontrolnya, dan pembuatan blok Simulink 4PS ya. Setelah itu baru menjalankan Simulink terlebih menggunakan MATLAB tadi. Dari apa? Dari Simulink sudah berhasil, baru dikendalikan oleh kita menggunakan eksternal, menggunakan PCI card ya. PCI card itu adalah device yang kompatibel antara komputer software MATLAB dengan eksternal atau target kontrol yang akan dicapai. Kemudian kita mengendalikan apa? Mengendalikan DC servo. Jadi DC servo itu adalah motor servo yang nanti mengendalikan sudut kemudi ban belakang. Gitu ya. Dan setelah selesai dengan Simulink, maka kita akan coba dengan simulasi itu sehingga menghasilkan grafik-grafik yang akan kita inginkan. Begitu. Oke. Kita lanjut di sini pembagian tugas masing-masing peserta di sini. Masing-masing. Kemudian untuk peserta di sini kita punya anggota ya. Di sini sangat jelas disebutkan tahap-tahap daripada penelitian ini, mulai dari perancangan model matematik seperti tadi ya, sampai simulasi MATLAB, kemudian menginstal PCI ya, sampai kepada simulasi MATLAB yang akan kita harapkan menghasilkan hasil kurva-kurva yang kurva yaw rate dan kurva side slip sekaligus kurva understeer atau oversteer. Perkenalkan kita membagikan ini semua tugas-tugas ini kepada kerjasama tim, yaitu saya sendiri, Dr. Andus Partono, Master of Pendidikan, mengkoordinir kegiatan, dan melaksanakan test drive dan menganalisa data. Kemudian anggota saya, yaitu Pak Sumarli, Dr. Andus Sumarli, MPDMT, itu menganalisa data, menyusun naskah laporan, dan menyusun naskah jurnal, sekaligus mengurus mendapatkan paten. Saudara Dr. Muhammad Harli, STMT, itu mengembangkan model, matematik, plan, dan kontrol WS, merancang blok Simulink MATLAB, plan, dan kontrol 4WS, merancang software hardware, kontrol AWS, menjalankan kontrol komputer dengan PCI card dan 4WS, dan sekaligus menyusun jurnal internasional maupun paten. Sedangkan saudara Fuad Indra Kusuma, SPD, MPD, itu menginstal kabel kontrol 4WS, kemudian membuat plan setir 4WS, menguji test drive, ini, menyiapkan jalan untuk test drive dan mengurus mendapatkan paten. Itulah yang bisa kita sampaikan. Nanti terakhir adalah ini adalah simulasi desain yang akan kita usulkan nanti dalam penelitian ini. Saya pikir itu dulu yang itu saya sampaikan. Saya atas nama tim daripada penelitian ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Oke, selamat siang.